dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya Tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan Tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal.
yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan hati kita punya kerinduan yang sama. Ketika kita punya tujuan dan kerinduan yang sama, maka pasti Tuhan akan berkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Sekali lagi berkata, di hadapan
sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Mari terus sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari semua pria berkata pujian dari awal. Semua pria sama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ini doa kami. Kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Segala keangkuhan kami hilang. Mari gantian semua wanita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan. Mari nyanyi bersama-sama. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Angkat kedua tanganmu bersama. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Dengar penyembahan gereja-Mu pagi ini ya Tuhan. Hanya Tuhan yang kami tinggikan. Katakan dalam hidupku. Mari nikmati hadirat Tuhan. Biarkan musik saja. Angkat kedua tanganmu. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari agungkan Yesus pagi ini. Kau yang berkata Tuhan, Engkau layak terima pujian kami. Engkau yang berkata Tuhan layak terima penyembahan kami. Angkat kedua tanganmu. Arahkan wajah-Mu. Pandang Yesus pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau Ya Tuhan. Bilang sama Tuhan. Ku tinggikan Oh Tuhan nama-Mu Yesus Yesus dalam hidupku. dalam hidupku. Lebih
dari segalanya. Mari sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari berkata kepada Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ya Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus lebih dari segalanya. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Engkau yang mengalami pergumulan hari ini, engkau yang mengalami tekanan hari ini, engkau yang mengalami jalan buntu hari ini. Mari pandang Yesus, mari pandang hadirat-Nya. Oh Jesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Shandaralabaralabaralabo. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lebih dari apapun kami mau sembah Engkau, ya Tuhan. Syakaralabaralabaralabaralaba. Nikmati Tuhan pagi ini, nikmati hadirat-Nya. Oh riabakandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah. Syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Kau hadir atas gereja-Mu pagi ini ya Tuhan. Engkau hadir atas jiwa yang terluka. Engkau hadir atas jiwa yang membutuhkan. Syakaralabaralabaralaba. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu berseru kepada Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ya Tuhan, Namamu yang menyembuhkan, Namamu yang membebaskan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau.
dalam hidupku selalu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat dan panjang buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan umat-umat pemenang. Sorak-sorai bagi Yesus. Ku tinggikan namamu Yesus, dalam hidupku selalu. Biarkan jemaat saja ku tinggikan namamu Yesus Namamu Yesus, dalam hidupku. dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya dalam diri kita gitu ya, Tuhan itu baik adanya kan gitu. Tuhan itu mengasihi kita. Tapi dalam kenyataan, dalam perjalanan hidup kita ada bagian-bagian waktu-waktu di mana kita justru mengalami apa yang disebut dengan masalah dan kesulitan kan gitu. Dan sering sekali dalam waktu kita menghadapinya seolah-olah kita mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam pergumulan kita itu. Ada satu statement waktu itu memang Naisel yang baca. Dia bilang gini, ketika Tuhan gak jawab doa, sama seperti guru mengawasi waktu kita ujian, kan gitu ya. Jadi kita gak pernah, waktu kita ngomong sama guru yang ngawasin pun, dia akan diam aja, senyum. Tapi ada gak di situ? Ada gitu. Dia gak akan jawab. Dia mempersilahkan kita melewati semua ujian yang kita lewati, saudaraku. Nah, jika hal ini yang terjadi, maka kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada. Tetapi di dalam masalah yang akan kita dengarkan hari ini adalah bagaimana rencana Tuhan harus selesai dalam hidup kita. Saudara, saya sangat percaya manusia itu sebenarnya tidak boleh dibanggakan karena umur panjang atau tidak boleh dihina karena umur pendek. Karena kenapa? Jika umurnya panjang tapi tidak bermanfaat, itu adalah kesia-siaan memberikan beban bagi dunia ini. Tetapi jika umur seseorang pendek tapi bermanfaat bagi banyak orang, itu jauh lebih penting ketimbang umur panjang tanpa berdampak apa-apa bagi orang lain. Saya tidak bilang bahwa umur panjang itu nggak baik, bukan. Tetapi yang sedang kita persoalkan adalah bagaimana penggenapan rencana Tuhan harus selesai dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat yang 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi artinya gini, keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dirancang sedemikian rupa, bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sedang menempatkan kita di kemudian ketika Tuhan merancang kita dari awal. Saudara, sama dengan kalau orang buat namanya bikin kue gitu. Mau berapa yang dibikin, tergantung dia udah punya nih. Kalau saya bikin 10, buat si anu sekian, buat si anu sekian, buat si anu sekian. Sudah ada kuenya? Belum. Justru dalam hal ini sama katakan, rancangan Tuhan itu begitu luar biasa justru sebelum kita diciptakan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masalahnya adalah di dalam Mazmur ini dikatakan Tuhan merancangkan. Yang kedua di dalam Yeremia dikatakan bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa, penuh pengharapan. Tapi pada kenyataannya seperti mungkin ada banyak lagu dangdut jatuh bangun, kan gitu. Ya. Di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan begini, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu." Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu oleh karena kehendak-Mu. Dapat diterjemahkan juga oleh karena kesenangan-Mu, kata Tuhan. Jadi ini kita diciptakan karena kesenangan, karena kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita di atas, bahkan kalau kita baca semua firman Tuhan, bahwa ada bagian yang sedang Tuhan siapkan untuk kita lakukan dan untuk kita selesaikan selama kita masih ada di dunia. Jika itu tidak kita selesaikan, maka kita tidaklah menjadi manusia yang diharapkan. Ini agak-agak kasar gitu. Kita dicipta dalam rangka menggenapkan semua rencana dan harapan Tuhan ketika kita dipanggil di tengah dunia ini. Tetapi ketika kita nanti mengakhiri hidup kita dan kita tidak menggenapkan rencana Tuhan itu, maka itulah yang disebutkan dengan kesia-siaan dalam hidup. Pada kenyataannya kita gagal mengalami seperti yang Tuhan maksudkan. Padahal di dalam Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya gini saudaraku, masalah yang kita hadapi, jika itu terjadi dalam hidup kita, mesti kita lihat dari sisi yang lain. Jangan masalahnya dilihat, tetapi maksud daripada Tuhan dengan masalah itu. Saudara bisa melihat pada diri kita masing-masing. Jika ada masalah yang kita hadapi sekarang, dan memang semua manusia harus punya masalah, kan gitu. Dan di dalam masalah itulah kita sedang melihat justru kebaikan Tuhan, mengerjakan sesuatu supaya kita pada panggilan menggenapkan rencana Allah itu. Bahkan di tengah goncangan dunia sekalipun dalam keadaan sekarang ini, Tuhan sedang punya maksud. Mengapa kita gagal? Mengapa kita mengalami hal-hal yang begitu sulit dalam kehidupan kita? Saya membawa kita untuk belajar dari seorang pribadi, yaitu Yunus. Yunus ini, kalau dalam perjalanan namanya nabi, dipanggil oleh Tuhan. Tentunya pengalaman dia dalam perjumpaannya sama Tuhan sudah begitu banyak. Sehingga Tuhan percayakan panggilan itu untuk menegur kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Justru nanti di tengah perjalanannya, Yunus ini bukan cuma mendatangkan masalah bagi orang lain, tetapi mengalami masalah itu sendiri, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita mengalami hal-hal yang begitu sulit dalam kurban kita? Kita belajar dari Yunus dulu. Yang pertama gini, karena kita lari dari rencana Tuhan. Saudara, ketika kita lari dari rencana Tuhan, maunya Tuhan A, kita lari ke B gitu. Maka konsekuensi dalam pelarian kita itu pasti selalu ada. Yunus punya alasan saudaraku. Ya. Kenapa dia lari dari panggilan Tuhan ketika Tuhan bilang sama Yunus, Yunus kamu ke Niniwe. Kan gitu. Kenapa dia lari? Kalau mungkin kita nggak baca sejarahnya, sebenarnya Yunus itu sedang melihat kota Niniwe. Kota adalah di mana kerajaan Asyur gitu, Mesopotamia lah yang zaman dulu ya. Itu adalah satu kota
pusat kerajaan, di mana bangsa ini adalah bangsa yang menindas orang Israel. Di mana bangsa ini adalah bangsa yang membelah perut orang ibu hamil, saudaraku. Bangsa ini adalah bangsa yang menjadi musuh orang Israel. Saudara bisa bayangkan, ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk menegur Niniwe, dia berpikir begini, kalau mau binasa, yes, ini waktunya. Kita boleh mungkin berpikir begini, ketika Yunus dipanggil dalam rangka untuk menegakkan kebenaran atas Niniwe, Yunus mungkin akan bilang begini, Tuhan, biarin aja. Kan mereka membinasakan umatmu orang Israel. Kan gitu. Alasannya pasti ada. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita, bukan karena banyak alasan membuat kita sering lari dari Tuhan, enggak. Ada banyak alasan yang kita ciptakan membuat kita lebih rohani untuk lari dari panggilan Tuhan. Saya mau katakan bagi setiap kita di tempat ini, apapun alasanmu, jika engkau sedang lari dari panggilan Tuhan, engkau akan mengalami lambat laun masalah demi masalah. Pelarian Yunus karena rasa permusuhan dengan Niniwe. Yang kedua, orang Israel adalah bangsa yang dihususkan sehingga tidak mau bergaul dengan non-Israel. Wajar kan gitu. Mungkin Yunus bilang gini, Tuhan, aduh, gedek banget gue lihat itu gitu. Ya, secara kasat mata bahwa mereka adalah musuh daripada Israel. Yang kedua, bahwa orang Israel dilarang bergaul kepada non-Yahudi. Tetapi Yunus keliru. Di dalam panggilan Tuhan pada Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, waktu Tuhan bilang sama Abraham, engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam Yeremia 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi berkat bagi orang-orang buangan. Artinya kita dipanggil bukan untuk cuma keluarga kita, tapi dipanggil dalam rangka skop yang lebih besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sifat menutup diri dengan menganggap diri lebih kudus dari yang lain, sehingga kita tidak mengambil bagian untuk melayani orang lain, adalah sikap meniru kehidupan pemberontakan seperti Yunus lakukan. Ketika kita mungkin diutus kepada orang yang notabene adalah musuh kita, kita mungkin menolak. Sama katakan, kita sedang seia dengan Yunus. Kita melihat konsekuensi dari penolakan Yunus terhadap Tuhan. Pertama konsekuensinya adalah Yunus ini menimbulkan masalah demi masalah. Betul kan? Nanti kita akan baca, supaya saudara baca di rumah saja. Nanti baca di dalam Yunus 1, ketika Tuhan panggil, dia malah pergi ke Tarsis. Mestinya dia pergi ke Niniwe. Gitu. Apa yang terjadi? Dalam perjalanannya, dia numpang di kapal, yang terjadi kapal itu goncang. Hanya karena Yunus. Hanya karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Sama katakan bagi setiap kita, awalnya kehadiran kita yang menolak melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Awal dalam perjalanan kelompok yang kita ada di sana kelihatan baik-baik saja. Tapi percaya gak? Goncangan demi goncangan terhadap kelompok yang kamu ada di sana akan mulai bergejolak dan akan bisa berakhir kepada kehancuran. Saudara, bukankah ini yang terjadi dengan Yunus? Yunus hadir di kapal itu, yang terjadi goncangan. Dan yang terjadi adalah Yunus merasa nggak bersalah tuh. Karena kenapa? Dia tidur. Syukur Yunus masih sadar. Dibangunin. Yunus ngaku, kan gitu. Kebanyakan dari kita ini ketika lari dari panggilan Tuhan masuk dalam satu kelompok, kita
karena kita, kelompok itu digoncang, mengalami masalah, dan kita merasa fine-fine saja. Kan gitu nih. Nah jika ini terjadi, sadarilah, mesti harus balik. Balik kepada panggilan Tuhan. Ketika mulai goncangan yang terjadi, hukuman terjadi atas kelompok itu oleh karena satu pribadi Yunus yang lari. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Saya merenungkan, khotbah ini saya tidak bilang untuk saudara saja. Termasuk bagi saya. Jangan-jangan masalah dalam keluarga kita pun, biangnya adalah kita. Kesulitan ekonomi, sakit penyakit, apapun dalam yang sedang kita alami dalam rumah tangga kita. Dalam perjalanan perahu rumah tanggamu atau perahu perusahaanmu, saya mau katakan gini, jangan-jangan itu kita. Saya sering bertanya, itu aku. Mari kita coba koreksi. Jika kita nggak ngaku, kita bertahan dan tidak mau keluar dari kapal itu, engkau tidak sedang membuat dirimu terancam kematian, tapi kelompok itu. Selanjutnya ketika Yunus mendatangkan goncangan kepada kelompoknya, selanjutnya adalah Yunus menerima konsekuensi dari penolakan itu sendiri. Bagaimana? Yunus dibuang. Dibuang ke lautan. Saya mau katakan gini, lautan itu gambaran ketidakpastian. Engkau mesti dibuang dalam situasi di mana engkau nggak tahu. Kalaupun engkau sanggup berenang, saya yakin nggak akan sekuat fisikmu untuk mencapai ke darat. Kalau nggak ketemu ikan hiu, kan gitu. Buktinya apa? Ketika Yunus dibuang, untung Tuhan suruh yang suruh ikan makan Yunus siapa? Tuhan. Atas kehendak Tuhan dimakan ikan. Jangan tanya ikan apa. Yang pasti bukan ikan salmon. Ya. Tetapi dikatakan ikan yang besar. Ada agama lain mengatakan ikan paus. Tapi apapun itu pasti besar. Karena kenapa? Dihap doang gitu ya. Begitu dihap, masuk ke perut Yunus. Saya berpikir gini, itu ikan pasti belum kenyang banget. Karena kenapa? Kalau ikan itu pas lagi kenyang, perutnya penuh, Yunus pasti tenggelam dalam perut ikan. Logis gak saudara? Dia tenggelam dengan kotoran yang ada di dalam perut ikan dan dia pasti mati. Tetapi Tuhan itu baik. Waktu pelarian Yunus terjadi, Tuhan gak hukum. Tuhan kasih namanya kesempatan kedua. Sama seperti Benihin dikasih kesempatan kedua. Betul gak saudara? Saya mau bilang begini, jika ada di antara kita yang sudah punya kesempatan kedua, jangan lagi larilah gitu. Come on, putusin, ini waktunya, go. Bagaimana supaya kita keluar dari masalah kita? Kan ini pertanyaannya. Pertama, sadarlah dan putuskan untuk balik. Sama seperti anak yang hilang di dalam Lukas 15, ketika dia sadar, dia bangkit, dia balik kepada bapaknya. Sama seperti Yunus, waktu Yunus menyadari kesalahannya. Ya. Apa yang terjadi? Yunus menyadari dan dari apa yang disadari mengambil keputusan untuk ngomong kembali dengan Tuhan. Saudara kalau lagi malas doa, cukup berdiri dan buka matamu dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi malas. Amin. Itu doa gak? Doa juga, kan gitu. Waktu kita mungkin lagi gak enak hubungannya sama Tuhan, cuma bilang begini, Tuhan tahu gak, aku lagi malas banget Tuhan ngomong sama Tuhan. Lagi ngomong gak? Kan ngomong. Itu jauh lebih rohani ketimbang orang
yang menganggap rohaninya sedang baik-baik saja, tapi nggak mau lagi ngomong sama Tuhan. Nggak lagi punya waktu-waktu dengan Tuhan. Yunus ini, apa yang dilakukan? Dia ngambil sikap ngomong sama Tuhan. Mika, saya mau nyanyi dong. Kalian tahu namanya doa mengubah segala sesuatu. Dari mana? Saya harus lihat teksnya, Mika. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata menyandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Timah air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, cara yang mustahil di tanganmu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaanmu lagi nggak baik, semua bilang begini, pray. Engkau mungkin gak bisa mengubah segala sesuatu, tetapi doamu bisa mengubahnya. Semua bilang begini kepada setiap saudara, orang yang kuat adalah orang yang mengandalkan doanya. Bukan mengandalkan apa yang ada dalam kehidupannya semata, tetapi mengandalkan doanya. Kenapa orang berdoa? Karena memang doa pasti dijawab Tuhan. Kalau bilang begini, tapi sering gak dijawab Tuhan. Jika Tuhan tidak menghadirkan doamu, Tuhan sedang mengubah hatimu. Itu jauh lebih penting. Mengapa harus berdoa? Karena hanya Tuhan yang tahu jalan keluar dari masalah yang sedang engkau alami. Karena Tuhan yang tahu tentang dalamnya masalahmu. Yunus gak bisa ngomong sama orang. Yunus gak bisa teriak sama yang lain. Kalaupun waktu itu ada WA, saya mau bilang gini, gak ada sinyal saudaraku. Di perut ikan. Cuma doa satu-satunya. Saudara kalau diblokir sama siapapun, berusahalah untuk SMS. Pasti masuk. Saudara mungkin diblokir handphonenya, nomor teleponnya, WA-nya. Yang saya tahu kalau SMS masih masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa dalam masalahmu dan bagaimana rasanya memiliki masalah itu cuma kita yang tahu dengan Tuhan. Kalau kita cerita dengan orang lain, maaf nih, manusia cuma basa-basi menanggapinya. Tidak pernah terlalu dalam mengerti masalahmu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena sebab itu jangan pernah lari semata-mata kepada manusia. Larilah kepada Tuhan lewat doamu.
Berapa kali saya sampaikan di sini, doa yang lahir dari kedalaman hati bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan air mata. Kita nggak bisa lagi mengungkapkan masalah kita cuma bisa ngomong lewat air mata. Berapa kali saya cerita tentang ini, waktu istri saya dilarikan ke rumah sakit, dibilang jantung, serangan jantung. Saya nggak bisa ngomong lagi, padahal besoknya itu saya harus ke Palangkaraya untuk pelayanan Paskah. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan. 1 jam, 1,5 jam nangis doang. Mau ngomong apa? Nggak tahu. Doa. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita keluar dari masalah? Yang kedua adalah, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Di dalam Yunus 2 ayat 4-7, saudara boleh baca nanti. Yunus ini mengungkapkan adanya harapan akan jawaban Tuhan dalam masalahnya. Saudara gini, jika kamu jatuh, bangkitlah. Kamu bisa bangkit. Jika kamu gagal, kamu masih bisa mencoba. Tapi jika engkau menyerah, nggak ada yang bisa bantu. Amin. Saudara jangan menyerah. Ada satu pembunuh pertumbuhan iman. Ada satu yang bisa membunuh pertumbuhan iman. Apa itu? Kenyamanan. Ngerti maksudnya nyaman? Semuanya nyaman. Mau ngapain ada, mau ngapain ada. Bersyukur masih ada masalah. Dengan begitu kita diajar untuk kehati-hatian. Seperti Yosua 1 dikatakan, bertindaklah hati-hati. Jika Bapak Ibu sedang mau mengejar kenyamanan, engkau sedang mengejar kematian iman. Yang ketiga, bagaimana caranya keluar dari masalah? Ini yang terakhir, bersyukurlah. Di dalam Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, kalau selama ini masalahmu nggak pernah kelar, coba bersyukur. Mengucap syukur coba. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya mengambil satu statement begini. Mengambil sikap bersyukur adalah suatu sikap di mana kita mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Kitanya yang mengubah. Ya. Kita mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Dan menjadikan masalah itu menjadi sahabat. Mas Seju kan selalu bilang, kalau mau ini jadikan masalah menjadi sahabatmu. Amin. Karena kenapa saudaraku? Yang menentukan kebahagiaan kita bukanlah berapa banyaknya masalah kita. Tapi bagaimana menjadikan masalah itu menjadi sahabat yang membangkitkan berkat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk bagaimana keluar dari masalah? Ketika kita sadar, kita doa. Yang kedua, yuk jangan menyerah. Dan yang ketiga apa? Kita bersyukur. Tuhan Yesus memberkati yang tadi.